Hai, lanjut bahas kekuatan buah iblis ya. Gura-gura Nomi udah, Mera-Mera Nomi juga udah, terus kemarin Mochi-Mochi Nomi udah. Dan sekarang gue pengen bahas satu buah iblis tipe Logia bernama Goro-Goro Nomi yang dimiliki oleh God Enel. Gue kemarin juga udah sempat bahas tentang fakta-fakta God Enel ini di video yang ini. Yang belum nonton bisa mampir dulu ya. Gue juga udah nyusun playlist tentang hal-hal yang udah pernah gue bahas di channel ini. Ada 7 fakta tentang One Piece, terus ada pedang-pedang yang ada di dunia One Piece, sama yang ini tentang buah iblis. Bisa cek linknya di deskripsi bawah. Terima kasih. Goro-Goro Nomi, buah iblis tipe Logia yang membuat si penggunanya mampu menciptakan, mengontrol, memanipulasi, dan berubah menjadi petir, yang menjadikan si penggunanya disebut sebagai Kaminari Ningen atau manusia petir. Buah iblis yang memiliki reputasi sebagai kekuatan buah iblis yang enggak terkalahkan, seperti yang pernah disebut oleh Nico Robin di chapter 274, ini dimiliki oleh God Enel. Secara harafiah, istilah goro-goro itu berasal dari onomatopoeia Jepang untuk suara gemuruh petir. Jadi mungkin kalau Goro-Goro Nomi itu ditranslate secara harafiah ke bahasa Indonesia, jadinya gluduk-gluduk Nomi. Hahaha, usaha yang bagus. Seperti kekuatan buah iblis Logia pada umumnya, si penggunanya bisa merubah dirinya ke elemen Logia tersebut. Dan di sini Goro-Goro Nomi bisa berubah menjadi petir. God Enel bisa menghindari segala macam serangan fisik karena tubuhnya yang berubah menjadi petir. Selain merubah tubuhnya menjadi petir, pengguna Goro-Goro Nomi ini mampu menyatu dengan benda padat seperti emas. Kemampuan ini ditunjukkan Enel di chapter 280. Ketika itu tiba-tiba dia menghilang dan muncul di belakang Luffy setelah dia menyatu dengan emas di kapal Maxim. Dengan kekuatan petirnya, tidak perlu melakukan banyak usaha. Setiap orang yang menyentuhnya bisa tersengat petirnya. Juga, jelas dia bisa bergerak dengan sangat cepat layaknya sambaran petir. Udah seperti teleport. Terlebih lagi, dia bisa memanipulasi kekuatan petirnya untuk menjadi alat pacu jantung layaknya AED, Automated External Defibrillator. Ketika dia sudah hampir mati, dia memicu jantungnya dan kembali hidup. Dengan Goro-Goro Nomi, Enel mampu memanipulasi elektromagnetik sehingga dia mampu menciptakan panas dari petirnya dan memanipulasi benda padat seperti emas. Yang paling penting adalah dia mampu memanipulasi gelombang elektromagnetik. Dengan mengkombinasikan teknik Ken Bunshoku atau mantra yang dia punya dengan gelombang elektromagnetik ini, Enel mampu mendeteksi dan juga mendengar segala sesuatu dalam area tertentu. Secara mudah, kemampuan ini bekerja seperti radar. Makanya dia bisa tahu segala sesuatu yang terjadi di Skypiea dan langsung melakukan hukuman dewa. Kekuatan yang sangat pas untuk menjadi sosok dewa. Dari semua kelebihan Goro-Goro Nomi itu tadi yang udah gue sebutin, seperti biasa kekuatan elemen alam mempunyai kelemahan alaminya juga. Untuk Goro-Goro Nomi yang berelemen petir, musuh alaminya adalah karet yang merupakan insulator dari petir. Luffy yang memiliki kekuatan Gomu-Gomu Nomi adalah musuh alami dari Enel. Semua serangan Enel yang berbasis petir nggak mempan ke Luffy. Juga Luffy yang merupakan karet bisa langsung menyerang Enel secara fisik. Kasus ini mirip seperti ketika melawan krokodil. Luffy nggak bisa menyerang krokodil secara fisik sampai akhirnya serangannya dibalut dengan air yang merupakan lawan alami dari pasir. Jadi tanpa menggunakan Bushoshoku Haki, Luffy udah bisa menyerang dan melukai Enel secara fisik. Selain itu, kelemahan buah iblis Goro-Goro Nomi ini sama seperti buah iblis lain yang lemah terhadap batu laut. Enel menggunakan kekuatan Goro-Goro Nominya secara general untuk memberikan hukuman ke para penduduk langit.
Kayak yang udah gue bilang tadi, dia mempunyai kemampuan seperti radar yang bisa tahu segala macam hal di area tertentu dan langsung menyambarnya dengan kekuatan petirnya. Berikut ini beberapa teknik guru-guru Nomi yang digunakan Enel. Yang pertama, Boruto Vari, yang berarti tegangan listrik. Enel melepaskan tegangan listrik dalam berbagai level, dari 1 juta volt sampai 200 juta volt. Yang kedua, Sango, yang berarti kilatan petir. Enel melepaskan tegangan listrik dari tangannya yang mengakibatkan sambaran petir di area yang cukup luas. Nama Sango ini juga merupakan sebutan untuk dewa petir bagi orang-orang Afrika Barat. Teknik ini pertama kali muncul di chapter 272. Yang ketiga, El Thor atau Eru Toru. Teknik yang sering digunakan untuk serangan jarak jauh. Enel memfokuskan tegangan listrik di atas targetnya dan menggunakannya untuk melepaskan serangan petir yang sangat dahsyat. Teknik ini pertama kali muncul di chapter 241. Yang keempat, Kari, yang secara harafiah berarti volt. Enel memanaskan udara di sekitarnya sampai menghasilkan sebuah ledakan halilintar. Teknik ini digunakan untuk menetralkan serangan non-material dari musuhnya. Teknik ini ditunjukkan Enel di chapter 275 untuk menetralkan serangan bazooka api dari Viper. Yang kelima, 30 juta volt Hino atau Sansenman Boruto Hino, yang berarti burung petir. Enel menciptakan petir yang berbentuk seperti burung elang dari drum di punggungnya untuk menyerang musuhnya. Yang keenam, Kitten. Mirip dengan Boruto Hino, kali ini petir yang dihasilkan berbentuk seperti serigala. Yang ketujuh, 60 juta volt Julunggul atau Rokusenman Boruto Jamuburu. Dengan tongkat emasnya, Enel mengetuk 2 drum yang ada di punggungnya dan petir berbentuk seperti naga muncul dan menyerang musuhnya. Serangan ini muncul di chapter 279 untuk menyerang Luffy, tapi sia-sia. Yang kedelapan, Raigo. Enel mengkombinasikan kekuatan petirnya dengan Arc Maxim untuk menciptakan bola petir yang sangat besar. Daya hancur bola petir ini sangat luar biasa sampai bisa menghancurkan sebuah pulau. Yang kesembilan, Gloam Paddling atau Guromu Padoringu, yang berarti metalurgi petir. Dengan kekuatan petirnya, Enel menciptakan panas dan mampu memanipulasi bentuk sebuah logam. Yang ke-10, Shinzo Message. Enel menggunakan kekuatan petirnya untuk memicu jantungnya kembali berdetak. Sebenarnya teknik ini nggak bernama ketika di anime ataupun manga, tapi bernama Shinzo Message di game One Piece Burning Blood. Yang ke-11, Death Pia Mamaragan. Death Pia adalah awan petir yang Enel ciptakan dengan kekuatan guru-guru nominya dikombinasikan dengan Arc Maxim. Lalu dilanjutkan dengan Mamaragan, adalah serangan hujan petir yang dihasilkan dari Death Pia. Yang ke-12, Max 200 juta volt Amaru atau Makusu ni Oku Boruto Amaru. Enel bertransformasi ke bentuk seperti dewa petir besar yang terbuat dari petir. Enel yang mempunyai kekuatan guru-guru Nomi yang bisa dibilang terlalu hebat ini sangat terlena dengan terlalu bergantung kepada kekuatan buah iblisnya. Tapi mungkin bisa dimaklumi sih ya, kekuatan setara dengan dewa.
Gimana nggak terlena kan? Coba Enel lebih melatih kekuatan fisiknya dan juga melatih hakinya. Pasti udah jadi salah satu tokoh yang enggak terkalahkan. Sebenarnya Enel ini juga salah satu tokoh yang pengen gue lihat muncul lagi di masa depan. Pasti seru kan ya? Muncul satu sosok super kuat di tengah-tengah antara pemerintah dunia dan juga bajak laut gitu kan? Pasti keren. Oke, itu tadi kekuatan Goro-Goro no Mi yang dimiliki oleh God Enel. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.